Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan sebuah video yang mana di sini Gus Wapi ya dengan semangatnya ya menjelaskan tentang ya nasab Habib ya. Beliau begitu berilmu menurut yang kita lihat ya, karena dipercaya oleh Robito tentang bab ini ya. Nanti kita simak begitu lihainya Gus Wapi ya. Kira-kira menurut pendapat bapak ibu gimana ya? Dan nanti ada Pak Haji Romai Rama yang mana ngamuk ya. Beliau seperti nanti kita lihat di videonya ya. Oke, tanpa lama-lama kita ke videonya bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Karena saya diberikan waktu terakhir, jadi moderator tidak boleh menyetop saya sampai jam berapa saya akan berbicara. Ini sudah dari kemarin gak tidur ini. Tapi kita akan berbicara santai dengan bahasa yang elegan dan dalil yang qat'iyud dilalah nanti ya. Qat'iyud dilalah. Jadi tadi pagi Al Habib Hanif sudah menyampaikan seluruh isbat para ulama, baik dari non Ba'alawi yang jumlahnya 100 lebih maupun yang dari kalangan Ba'alawi. Dan bahkan beliau juga menyentuh beberapa khianah ilmiah, seperti gak mudah menerima pembatalan nasab Ba'alawi tapi sulit untuk membenarkan ketika ada isbat. Itu sudah disampaikan. Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz Maimun Nafis khusus mengenai kitab Syajarah Mubarakah, yang mungkin kalau Al-Fakir bisa tambahkan sedikit, kenapa di sana narasi Syajarah Mubarakah yang berbau Syiah itu harus kita kutip? Karena memang Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi adalah imamu ahli sunnah. Jadi sangat rentan adanya kepalsuan ketika sebuah kitab yang benar-benar narasinya seperti Syiah tapi diatasnamakan kepada beliau. Terutama dalam bab yang sudah viral ketika menjelaskan fa ammal Hasan al-Ashkari falahu ibnani wa bintani fa ahaduhuma ajjalallahu farujahu syarif wa huwa sahibuz zaman. Nah, kalimat ini ketika kita teliti dan kita telaah sangat masyhur keluar dari lisan orang-orang Syiah, dan ternyata ini sangat bertentangan dengan perkataan Al-Imam Ar-Razi. Kenapa? Karena Al-Imam Ar-Razi memiliki kitab khusus untuk perpecahan antara Syiah dan orang-orang di luar Islam, bahkan namanya kitab I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Itu benar-benar kitab karya beliau, dan kalau kita teliti penulisannya jaraknya agak jauh dari Syajarah Mubarakah. Dan di sana pada halaman 50-an beliau dengan tegas mendefinisikan ada Syiah yang bernama Ashabu Intidhar, Syiah yang sedang menunggu kedatangan anaknya Hasan al-Askari. Itu namanya Syiah Ashabu Intidhar. Dan di sana ternyata Syiah ini telah mengkafirkan beberapa para sahabat, kecuali Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzarrin Al-Ghifari, kemudian ada Bilal yang tidak dikafirkan, dan orang-orang yang kesannya pro kepada Sayyidina Ali di zaman perang Jamal atau perang Siffin. Itu tidak dikafirkan. Nah, kan lucu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah takfir, sedangkan kita la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu ma lam yastahilla. Itu konsep Ahlus Sunnah. Dan ternyata ini terjadi di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Apalagi ketika Al-Imam Ibnu Khalikan menyebutkan ada beberapa kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ternyata Imam Ar-Rajai, Sayyid Mahdi Ar-Rajai, di sana pernah terjadi tadlis ya. Kalau kita lihat di awal-awal itu, yang seharusnya kitab itu Sirajil Qulub, ternyata oleh beliau ditulis kitab Syajarah Mubarakah. Nah, itu sudah mulai sangat diragukan, dan ternyata beliau juga mengakui bahwa kitab itu lafi mashkukin mubin, benar-benar dianggap ragu. Nah, dari awal-awal dulu Al-Fakir membaca kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi memang sudah rancu. Dan juga di sini kalau kita menggunakan kitab ini bahaya. Kenapa bahaya? Menyebutkan nama-nama saja sering salah beliau. Ini bukan beliau ya, maksudnya beliau yang benar-benar ngarang kitab ini, andaikan benar gitu loh.
Ini baru satu saya kasih contoh, sebenarnya banyak contohnya. Contoh kalau kita buka di dalam halaman 96 di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang anaknya Ibrahim bin Al-Kazim. Nah, di sana jelas-jelas wa amma auladuhu alladzina ma'aqabu fa arba'atun wa ishrun. Jadi anak dari Ibrahim bin Al-Kazim ada yang tidak memiliki keturunan dan jumlahnya 24, saudara. Nah, ternyata kalau dihitung 23. Nah, ini kan kurang. Saya pakai modelnya Beb Hanif sedikit, Beb, pinjem Beb ya. Nah, ternyata ya kalau kita hitung berkali-kali jumlahnya cuma 23. Padahal disebutkan 24. Menggunakan jumlah ismiyah. Ini bukan jumlah ismiyah kalau seperti ini. Ini jumlah ngawuriyah gitu. Ngawur ini. Dan ini sering terjadi di dalam Syajarah Mubarakah. Masa kitab kayak gini mau dipakai kelas peneliti? Ya, tidak perlu kelas peneliti kalau cuma seperti ini. Anak yang duduk di kelas sanawiyah bisa mengarang kitab seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tapi kemarin ya Allah subhanallah, dalam hati saya bukan mendukung, saya mendukung Kiai Maduddin misalnya. Nah, itulah subhanallah walhamdulillah, ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan. Amin, amin. Dalam menyikapi polemik nasab ini ya, karena memang begitu terang benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Selama ini saya mengelilingi Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong surga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah, kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator, seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita, lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat, kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden, kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah, ini framing untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat,
Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Muso Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Tadinya saya nggak mau bahas soal Ba'alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabithah Alawiyah. Saya diundang untuk hadir tanggal 8. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibae keturunane semprol ya apa. Ngerti mboten niki? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat kedua ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu. Dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul, ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua, sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah, ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini?
mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dia terus, maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu peneliti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi kiai iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus. Oke, itu dia bapak-bapak ibu-ibu, yang mana Gus Wabi menjelaskan ya tentang ya diskusi ilmiah masalah keabsahan mazhab Bani Alawiyah. Ya di sini kita juga perlu mengapresiasi ya Gus Wabi yang dipercaya oleh Robito ya, yang mana beliau bisa menangkis semua tuduhan yang ditanyakan oleh pihak yang tidak pro Habib ya. Intinya beliau bisa berargumen ya, dalil ya, bisa ya ada dalilnya gitu untuk membantah semua tuduhan itu ya. Ya kita perlu apresiasi ya dengan ilmu beliau ya. Dan tadi ada Haji Roma Irama yang mana beliau menyebutkan ya seperti itu ya, tentang orang ini ya, apa namanya ya, Habib ini ya, katanya ya beliau ingin menguasai Indonesia. Dipikir-pikir ya enggak juga sih ya, kita juga ya sama-sama nggak tahu kan kakek nenek moyang kita kan berasal dari mana ya. Ya ada yang dari Cina itu kan, kita nggak tahu ya. Intinya seperti apa, tolong komentar gimana tanggapan bapak ibu-ibu tentang Haji Roma Irama ini. Oke bapak-bapak ibu, itu dia video kali ini. Dan tadi terakhir ada Kiai Haji Marzuki ya, yang mana mengingatkan di bawah santai aja masalah ini ya teman-teman, ya itu sharing gitu ya masalah ya yang mazhab ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.